Platyhelminthes. Apa itu Platyhelminthes? Platyhelminthes ini berasal dari bahasa Yunani. Ada dua kata. Kata yang pertama itu platy. Platy itu artinya pipih. Dan kata yang kedua helminthes. Helminthes itu adalah cacing. Jadi kalau kita gabungkan, Platyhelminthes itu adalah cacing pipih. Artinya bentuk tubuhnya pipih. Nah, cacing pipih ini, si Platyhelminthes ini merupakan kelompok hewan yang struktur tubuhnya itu sudah lebih maju daripada kelompok Porifera dan Coelenterata. Dan kemudian tubuh dari si Platyhelminthes ini memiliki 3 lapisan sel. Ada lapisan luar, ektoderm, lapisan tengah, mesoderm, dan lapisan dalam, endoderm. Jadi dikenal dengan istilah triploblastik. Berikutnya kita masuk ke ciri-ciri dari si Platyhelminthes supaya kita lebih mengenal bagaimana gambaran cacing pipih ini. Kita lihat yang pertama itu dari ukuran dan bentuk tubuhnya, ya. Platyhelminthes ini memiliki ukuran tubuh yang beraneka ragam sebenarnya, ya. Dari yang berukuran hampir mikroskopis hingga yang panjangnya 20 meter. Bayangkan sampai 20 meter juga ternyata, ya. Tubuh Platyhelminthes ini disebut dengan istilah simetri bilateral atau bilateral simetris, sama aja sih, dengan bentuk yang memipih. Di antara hewan-hewan yang simetri bilateral ini, kelompok Platyhelminthes inilah yang memiliki tubuh yang paling sederhana. Muncul pertanyaan, sebenarnya simetri bilateral itu apa? Kalau dikatakan simetri bilateral itu berarti itu adalah gambaran bahwa tubuhnya itu kalau kita bagi, kita tarik garis lurus dari bagian kepala sampai bagian ekor, itu memiliki 2 sisi yang sama, kira-kira gitu, ya. Nah, ada juga istilah daripada lawannya si simetris bilateral, namanya adalah simetris radial atau radial simetris. Kalau radial simetris itu dia biasanya bentuk tubuh hewannya itu membulat gitu. Jadi tubuhnya membulat, kemudian pembagian tubuhnya itu bisa dengan lebih dari satu cara, tapi hasil pembagiannya itu sama, kira-kira gitu. Tapi untuk tipe yang Platyhelminthes ini itu masuk kategori simetri bilateral atau bilateral simetris, ya. Berikutnya kita lihat dari segi struktur dan fungsi tubuh dari Platyhelminthes. Nah, Platyhelminthes ini ternyata tidak memiliki rongga tubuh, disebutlah dengan istilah acelomata. Jadi acelomata itu tidak memiliki yang namanya rongga tubuh. Kemudian untuk sistem pencernaannya itu tidak selengkap yang seperti pada manusia, ya. Manusia kan lengkap mulut, kerongkongan, lambung, usus, anus. Tapi kalau dia untuk si Platyhelminthes ini dia hanya memiliki ada mulut, ada faring, dan usus. Jadi si Platyhelminthes tidak memiliki yang namanya anus. Dia tanpa anus, ya. Dia hanya punya mulut, faring, dan usus. Dan ususnya ini bercabang-cabang hingga ke seluruh tubuhnya. Nah, berikutnya kita lihat lagi dari sistem peredaran darah. Ternyata Platyhelminthes ini tidak memiliki sistem peredaran darah atau tidak memiliki sistem sirkulasi. Nah, berikutnya Platyhelminthes juga tidak memiliki sistem respirasi dan sistem ekskresi. Jadi memang banyak beberapa sistem yang tidak dimiliki oleh cacing pipih ini. Untuk pernapasannya ini bisa dilakukan secara difusi oleh seluruh sel tubuhnya. Kenapa? Karena memang tubuhnya kan berbentuk pipih, jadi bisa melalui difusi oleh tubuhnya. Dan untuk ekskresinya itu sistem ekskresi pada kelompok Platyhelminthes tertentu itu biasanya berfungsi untuk menjaga kadar air dalam tubuh supaya terkontrol, ya.
Nah, pada kelompok platyhelminthes tertentu juga dia memiliki sistem saraf, namanya sistem saraf tangga tali. Kenapa dikatakan tangga tali? Karena dia terdiri dari sepasang simpul saraf atau yang disebut dengan ganglia dan sepasang tali saraf yang memanjang dan bercabang-cabang melintang seperti tangga. Jadi memang istilahnya adalah sistem saraf tangga tali karena dia seperti tangga-tangga dan memanjang seperti tali. Kelompok platyhelminthes yang lain juga memiliki sistem saraf. Ya, tapi dia sistem sarafnya belum berkembang dengan baik. Nah, bagaimana dengan organ reproduksi? Ternyata hewan platyhelminthes ini dia termasuk tipe hermaprodit. Tahu ya hermaprodit? Hermaprodit itu adalah organ reproduksi jantan dan betinanya itu ada dalam satu individu. Jadi untuk sistem reproduksi pada kelompok platyhelminthes ini, dia bisa secara seksual sendiri, bisa juga secara seksual yang bersama dengan temannya. Artinya dia bisa kawin sendiri karena dalam tubuhnya kan ada testis dan ada ovarium gitu loh. Nah, bisa juga dia berpasangan gitu, ya. Agak unik memangnya kelompok hewan ini, ya. Berikutnya kita lihat bagaimana sih cara hidup daripada platyhelminthes. Platyhelminthes ini ada yang hidup bebas, ada juga yang parasit. Nah, kalau dia yang hidup bebas itu, dia bebas memakan hewan-hewan dan tumbuhan kecil atau zat organik lainnya seperti sisa organisme. Tapi kalau dia yang parasit itu, dia hidupnya pada jaringan atau cairan tubuh inangnya. Nah, berikutnya adalah mengenai habitat. Untuk habitat platyhelminthes yang hidup bebas, itu bisa kita temukan di air tawar, di air laut, dan tempat-tempat yang lembab. Tapi kalau misalnya kelompok platyhelminthes yang bersifat parasit, itu hidupnya di tubuh inangnya, ya. Bisa di tubuh siput, di air, di tubuh sapi, di tubuh babi, dan di tubuh manusia juga. Nah, yang terakhir untuk ciri-cirinya si platyhelminthes kita lihat dari segi reproduksi perkembangbiakannya. Untuk reproduksi platyhelminthes ini dilakukan dengan dua cara. Yang pertama secara seksual dan yang kedua secara aseksual. Kalau dia seksual berarti dia terjadi penyatuan antara sperma dan ovum. Nah, ini terjadi secara internal ya, di dalam tubuh pastinya. Fertilisasi ini dapat dilakukan oleh si cacing pipih ini dengan cara sendiri atau bisa juga dengan dua individu seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi bisa dia kawin sendiri, bisa juga dengan pasangannya atau cacing pipih yang lain maksudnya. Kalau dia reproduksi secara aseksual, berarti reproduksi yang dia sendiri ya. Reproduksi aseksual ini tidak dilakukan oleh semua platyhelminthes, tidak ya. Kelompok platyhelminthes tertentu dapat melakukan reproduksi aseksual dengan cara membelah tubuhnya atau fragmentasi. Lalu terjadi regenerasi potongan tubuh tersebut dan potongan tubuh tersebut itu akan tumbuh menjadi yang namanya individu baru. Oke, demikian penjelasan mengenai ciri-ciri tubuh pada kelompok filum platyhelminthes. Nah, mudah-mudahan beberapa poin yang sudah saya sampaikan bisa membantu untuk semuanya, terkhusus adik-adik yang sedang mempelajari biologi dengan topik platyhelminthes. Semoga membantu ya. Sekian dan terima kasih. Tetap dukung terus channel saya ini Biologi Official supaya saya semakin semangat. Caranya sangat mudah, tinggal klik aja tombol subscribe. Kemudian silakan di komen-komen. Kalau mau request materi biologinya boleh juga komen di bawah kolom komentar ya. Oke, terima kasih. Thank you.